Akankah ada lagi partai yang hengkang dari koalisi Indonesia Maju setelah partai PKB? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini saya Bustami Narda akan mengawalinya dengan mendoakan seluruh pemirsa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kita melihat sekarang ini Koalisi Indonesia Maju yang telah memiliki bakal calon presidennya Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, masih saja belum memiliki pasangan cawapres. Dan di belah sana koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan bakal calon presidennya Ganjar Pranowo pun sampai sekarang ini masih belum memiliki cawapres. Yang menarik dibicarakan sekarang ini adalah ketika Partai Golkar ketua umumnya sekarang ini telah berada di kubu Prabowo Subianto, yakni Erlangga Hartarto. Tapi yang uniknya lagi, di sebelah sana salah seorang tokoh Golkar yang baru beberapa bulan lalu bergabung dengan Golkar, Ridwan Kamil, yang sepertinya makin lama makin dekat dengan Ganjar Pranowo ataupun dengan Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan. Yang tambah menarik lagi, keberadaan Ridwan Kamil itu sangat menentukan sekali untuk Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi pemilik suara terbanyak di Indonesia. Setelah Jawa Barat, baru Jawa Timur. Seandainya Ridwan Kamil berpasangan dengan Ganjar Pranowo, kita yakin Prabowo Subianto agak sedikit kalang kabut dengan persoalan di Jawa Barat. Apalagi ketika sekarang ini Caimin, Ketua Umum PKB, yang punya kekuatan di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah, tidak lagi berada di kubu Prabowo, tetapi telah berpasangan secara resmi dengan Anies Baswedan. Ini yang jadi persoalan. Jika RK atau Ridwan Kamil berpasangan dengan Ganjar Pranowo, sulit tampaknya Erlangga Hartarto bisa mengimbangi kekuatan RK. Sulit. Dimanapun, apakah di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, semuanya boleh dikatakan
Erlangga tidak punya kekuatan yang signifikan dari segi elektabilitas. Dan yang lebih menarik lagi, ketika sejak beberapa hari ini berkembang isu bahwa RK makin dekat dengan PDIP, tiba-tiba Ridwan Kamil berkunjung ke kediaman Prabowo Subianto. Yang bikin persoalan di Golkar tampaknya sekarang boleh dikatakan tidak akan memposisikan Ridwan Kamil sebagai calon wakil presiden. Tetapi sesuai dengan hasil Kongres Partai Golkar, maka amanah untuk cawapres itu ada pada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Sahabat BN, yang jadi persoalan lagi sekarang ini, publik melihat sekarang ini cukup tipis harapan Erlangga Hartarto akan menjadi wakilnya Prabowo. Sebab di lingkaran Prabowo sekarang ada dua tokoh yang sangat kuat untuk calon wakil presidennya Prabowo. Yang pertama, Erick Thohir, yang telah sejak lama didorong oleh PAN. Yang kedua, Gibran, yang sekarang sedang menunggu hasil sidang gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai persoalan batas usia capres-cawapres. Kita tahu bahwa Erick Thohir dan Gibran ini memang bukan lebih dekat dengan Prabowo dibandingkan dengan Erlangga Hartarto. Tetapi harus kita akui bahwa Erick Thohir dan Gibran lebih dekat kepada Joko Widodo dibandingkan Erlangga Hartarto. Dan kita telah memahami bersama bahwa di atas Prabowo yang menentukan pasangan Prabowo sekarang untuk cawapres itu Joko Widodo. Ini persoalannya. Andaikan nanti, kalau boleh berandai-andai, Erlangga Hartarto tidak terpilih menjadi cawapresnya Prabowo, banyak yang meramalkan bahwa Erlangga Hartarto akan keluar dari koalisi Indonesia Maju. Apakah nanti dia pergi ke PDIP, ataukah dia nanti pergi ke koalisi perubahan? Ini yang masih menjadi tanda tanya. Sebab kalau kita perhatikan dari statement-statement yang keluar dari tokoh-tokoh Golkar, seperti tokoh senior Golkar Nurdin Khalid, yang kita lihat pada diskusi yang dilakukan stasiun televisi, itu upaya Golkar untuk menjadikan Erlangga Hartarto sebagai cawapres bukan main. Kalau diumpamakan kepada pertarungan, itu sudah pertarungan hidup mati kelihatannya.
Sebab partai sebesar Golkar, kalau sempat dia tidak dapat menjadi cawapres, bukan saja nanti akan merugikan Airlangga Hartarto dan pendukungnya secara organisasi di tingkat DPP, tetapi itu akan merugikan partai Golkar secara keseluruhan sampai ke bawah. Dan boleh dikatakan ini nanti akan bisa merendahkan martabat partai Golkar yang merupakan partai besar, partai lama, dan partai pemilik tokoh-tokoh politik yang sangat senior di sana dibandingkan dengan partai-partai lain yang ada di Republik ini sekarang. Sahabat BN, kita sekarang masih sedang melihat akankah ada lagi partai yang hengkang dari koalisi Indonesia Maju setelah partai PKB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa